Hai guys, selamat datang di channel Indonesia Belajar. Video ini merupakan bagian dari video berseri bertema belajar cloud computing dengan AWS atau Amazon Web Services. Dalam bahasa Indonesia, istilah cloud computing ini juga dikenal sebagai komputasi awan. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari cara untuk membuat Amazon Aurora Cluster pada Amazon RDS. Yuk, kita mulai sesi pembelajaran kita. Oh ya guys, sekadar mengingatkan bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya kami akan selalu mengupload video-video tutorial terbaru terkait dunia IT. Jadi pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Sebelum kami memulai sesi panduan, pertama-tama kami ingin memberikan pengantar terkait Amazon Aurora. Amazon Aurora merupakan relational database engine yang kompatibel dengan MySQL dan PostgreSQL. Aurora dibangun secara spesifik oleh Amazon untuk berjalan di cloud platform. AWS mengklaim bahwa Aurora memiliki performa 5 kali lebih cepat dibandingkan MySQL dan 3 kali lebih cepat dibandingkan PostgreSQL. Sebagai salah satu layanan cloud yang ditawarkan oleh AWS, Aurora sepenuhnya akan dimanage melalui Amazon RDS. Nah, pada video kali ini, kita akan bersama-sama mempelajari langkah untuk membuat Aurora Cluster pada Amazon RDS. Di sini pertama-tama kami akan login terlebih dahulu dengan menggunakan AWS account yang kami miliki. Bagi kalian yang belum memiliki account AWS, kalian bisa melakukan proses sign up terlebih dahulu. Pada deskripsi video, kami juga menyertakan link untuk melakukan akses dan juga sign up account AWS. Setelah melakukan sign up, kalian akan mendapatkan free credit dari AWS untuk mencoba berbagai layanan yang ditawarkan oleh AWS selama 1 tahun. Atau bagi kalian yang berstatus mahasiswa dan kampus kalian sudah tergabung dalam program AWS Educate, kalian dapat memanfaatkan account AWS Educate yang kalian miliki untuk mencoba beberapa layanan yang ditawarkan oleh AWS. Nah, di sini untuk membuat Aurora Cluster, pertama-tama kita akan pilih dulu di bagian Services, lalu kita akan menuju ke bagian Database, dan di sini kita akan pilih RDS. Kami juga pernah membahas terkait dengan Amazon RDS ini pada video pembelajaran sebelumnya. Jadi bagi kalian yang masih belum memahami apa itu RDS atau Amazon Relational Database Service, kalian bisa menyimak video kami sebelumnya. Nah, di sini cara untuk membuat Amazon Aurora Cluster cukup mudah ya. Pertama-tama kita tinggal pilih saja tombol Create Database. Kita klik di sini. Lalu selanjutnya kita akan dihadapkan pada beberapa langkah untuk membuat RDS instance. Nah, di sini langkah pertama terkait dengan database creation method. Di sini kita akan pilih yang standard create saja. Lalu kita scroll down. Selanjutnya kita dihadapkan pada pilihan terkait dengan database engine yang akan kita pilih. Nah, untuk video kali ini kita akan membuat Amazon Aurora Cluster. Oleh karenanya kita akan pilih saja pilihan Amazon Aurora. Selanjutnya terkait dengan edition, kami juga pernah singgung sebelumnya bahwa Amazon Aurora ini memiliki kompatibilitas dengan MySQL dan PostgreSQL. Nah, di sini kita tinggal pilih nih guys, apakah kita mau membuat Aurora Cluster yang kompatibel dengan MySQL atau kita ingin membuat Aurora Cluster yang kompatibel dengan PostgreSQL. Untuk kasus kita kali ini, kita akan pilih Aurora Cluster yang kompatibel dengan MySQL. Selanjutnya, kita juga diminta untuk menentukan kompatibilitas dengan MySQL versi berapa. Nah, di sini kita pilih yang default saja ya guys. Kita pilih saja yang versi 5.6. Selanjutnya, terkait dengan database location, ya, di sini ada 2 pilihan nih guys. Ada yang regional, ada juga yang global. Untuk pilihan yang regional, maka database yang akan kita buat ini akan ditempatkan pada satu AWS region. Sedangkan kalau kita memilih pilihan yang global, maka database kita ini akan ditempatkan pada beberapa AWS region atau AWS region. Nah, untuk sesi pembelajaran kita kali ini, kita akan pilih saja yang regional. Artinya, database kita akan ditempatkan pada satu AWS region saja. Selanjutnya kita akan scroll down di sini. Di sini terkait dengan database feature, kita juga akan pilih pilihan default yaitu one writer dan multiple readers.
Di sini kami perlu memberikan penjelasan singkat terkait karakteristik dari Amazon Aurora. Amazon Aurora akan membutuhkan dua tipe instances, yaitu writer instance dan reader instance. Writer instance akan berperan untuk menulis dan membaca data pada database. Sedangkan reader instance, sesuai dengan namanya, memiliki peran yang spesifik hanya untuk membaca data yang tersimpan dalam database. Lalu berikutnya kita scroll down lagi, ya, ini terkait dengan templates. Untuk templates nanti ada dua pilihan ya guys, ada production dan juga ada dev test. Nah, di sini kita akan pilih yang dev test saja. Dev test ini merupakan template yang diperuntukkan untuk development and testing. Lalu kita scroll down lagi, ya. Nah, di sini kita dihadapkan pada pilihan terkait dengan DB Cluster Identifier. Di sini kita akan memberi nama Aurora cluster kita. Oke, semisal saja kita akan beri nama My Aurora. Berarti di sini kita ketikkan My Aurora. Selanjutnya kita dihadapkan pada pilihan terkait dengan credential. Nah, credential ini berbicara mengenai username dan password. Nah, default username-nya adalah admin, kita biarkan saja menggunakan admin. Lalu di sini kita tinggal tetapkan saja password kita. Oke, setelah username dan password-nya beres, selanjutnya kita scroll down lagi di sini. Pilihan berikutnya adalah terkait dengan DB Instance Class. Nah, untuk sesi pembelajaran kita kali ini, kita pilih saja yang burstable classes, ya. Lalu kita pilih pilihan yang paling kecil, yaitu DB T2 Small. Nah, DB T2 Small ini akan terdiri dari satu virtual CPU yang dilengkapi dengan 2 GB RAM. Lalu berikutnya terkait dengan availability and durability, kita pilih saja yang default di sini. Kita scroll down lagi. Berikutnya terkait dengan connectivity, ya, untuk virtual private cloud-nya kita pilih yang default saja. Nah, tetapi di sini untuk additional connectivity configuration, kita perlu melakukan beberapa penyesuaian. Untuk sesi pembelajaran kita kali ini, kita mau agar Aurora cluster-nya bisa diakses dari komputer lokal kita. Oleh karenanya, di sini kita perlu melakukan beberapa penyesuaian. Penyesuaian pertama yang perlu kita lakukan adalah terkait dengan publicly accessible. Di sini kita akan pilih yes. Lalu berikutnya kita scroll down lagi. Ini terkait dengan VPC Security Group. Nah, di sini kita akan pilih pilihan yang Create New. Lalu terkait dengan nama dari VPC Group-nya, kita beri saja nama My Aurora Public. Lalu berikutnya terkait dengan pilihan Availability Zones, kita akan pilih saja yang No Preference. Dan untuk database port-nya, kita akan pilih port yang default, yaitu 3306. Ini merupakan default port untuk MySQL. Lalu kita akan scroll down lagi di sini. Untuk additional configuration, kita akan biarkan pilihan yang default saja di sini. Lalu kita akan lanjutkan ke proses pembuatan Aurora cluster-nya. Nah, proses pembuatan Aurora cluster bisa kita langsungkan hanya dengan menekan tombol Create Database. Proses pembuatan Aurora cluster ini akan membutuhkan waktu beberapa saat. Di sini kami akan lakukan fast forward agar durasi videonya tidak terlalu panjang. Oke, bisa kita lihat di sini ya guys. Di sini ada pesan successfully created database My Aurora. Nah, di sini berarti Aurora cluster kita sudah terbentuk. Ada beberapa langkah lain yang perlu kita lakukan. Yang pertama-tama kita akan menuju ke My Aurora-nya terlebih dahulu. Kita klik saja di sini. Oke, berikutnya kita scroll down di sini, ya. Nah, bisa kita lihat di sini ya guys. Di sini terdapat dua endpoint. Endpoint yang pertama ini untuk reader instance dan endpoint yang kedua ini untuk writer instance. Seperti kami jelaskan sebelumnya, bahwa reader instance ini akan secara spesifik digunakan hanya untuk proses pembacaan data dalam database. Nah, sedangkan kalau kita ingin melakukan akses ke database untuk keperluan menulis data dan juga membaca data, maka kita tidak menggunakan yang endpoint ini. Tetapi kita akan menggunakan endpoint satunya, yaitu endpoint untuk writer instance. Nah, endpoint untuk writer instance inilah yang akan kita gunakan untuk menulis maupun untuk membaca data yang tersimpan pada database kita. Jadi harapannya bisa dipahami ya guys, perbedaan antara reader instance dan writer instance.
Oke, berikutnya kita akan melakukan pengaturan terkait dengan security group, ya. Kita pilih saja instance writer yang pertama di sini. Kita klik saja. Tapi pastikan ya guys, sebelum kita memilih ini, pastikan statusnya sudah available. Nah, kalau sudah, langkah berikutnya, ya, kita tinggal pilih saja security group yang sudah kita buat sebelumnya. MyAurora_public. Kita klik saja di sini. Nah, ini adalah security group yang sebelumnya kita buat, ya, namanya adalah MyAurora_public. Di sini kita akan coba naikkan dulu ke atas, ya. Kita perlu melakukan beberapa pengaturan tambahan di sini. Yang perlu kita tambahkan adalah di inbound rules-nya. Kita klik saja inbound rules di sini. Lalu berikutnya kita pilih saja tombol edit inbound rules. Nah, yang akan coba kita edit di sini adalah source IP address-nya. Nah, default-nya kan di sini custom IP address, ya. Kita coba buang saja IP address-nya. Lalu berikutnya di sini untuk source-nya kita tidak pilih custom, tetapi kita akan pilih anywhere. Artinya, cluster ini dapat diakses dari berbagai IP address. Kalau sudah, kita pilih pilihan yang save rules. Oke, kita coba review dulu ya guys. Kita scroll down di sini, ya. Di sini udah kelihatan ya. Inbound rules-nya sudah berubah, ya, di mana port yang dibuka adalah 3306, dan sumbernya ini bersumber dari semua IP addresses. Nah, kalau yang atas ini untuk IP versi 4, sedangkan yang bawah ini untuk IP versi 6. Lalu sudah, langkah berikutnya kita bisa kembali ke RDS kita, ya. Kita pilih RDS di sini. Kita bisa kembali ke DB instances. Selanjutnya kami akan demokan cara untuk mengakses Aurora Cluster dari lokal mesin. Di sini kita bisa memanfaatkan beberapa database manager seperti MySQL Workbench, dbeaver, Beekeeper Studio, dan beberapa database manager lainnya. Untuk sesi pembelajaran kita kali ini, kami akan menggunakan Beekeeper Studio sebagai database manager. Kami memilih Beekeeper Studio karena ini termasuk database manager yang simple dan lightweight, serta kompatibel dengan banyak database engine. Pada deskripsi video nanti, kami juga akan menyertakan link untuk menuju halaman homepage dari ketiga database manager ini. Nah, di sini pertama-tama kita pilih dulu ya MyAurora-nya atau MyAurora cluster-nya. Lalu kita scroll down di sini ya, dan kita akan pilih endpoint-nya. Nah, endpoint yang akan kita pilih adalah endpoint yang writer, karena kita tidak hanya ingin melihat isi data dari database-nya, tetapi juga kita ingin meng-create data atau menulis data ke dalam database ini. Kita blok terlebih dahulu saja endpoint-nya, lalu kita kopikan. Selanjutnya kita akan buka Beekeeper Studio di sini. Oke, ini adalah Beekeeper Studio-nya. Kita perbesar saja. Langkah berikutnya, ya, kita tinggal pilih connection type-nya. Karena Aurora cluster yang kita buat kompatibel dengan MySQL, maka kita pilih pilihan yang MySQL. Lalu selanjutnya untuk pilihan host, ya, kita akan paste saja endpoint name-nya. Untuk portnya masih port yang default dari MySQL, yaitu 3306. Lalu sertakan juga username-nya di sini. Dan juga password-nya. Kalau sudah, langkah berikutnya kita bisa tes koneksinya dengan menekan tombol tes. Bisa kita lihat di sini ya guys, connection looks good, artinya koneksinya bisa berjalan dengan baik. Lalu langkah berikutnya, kalau kita mau menyimpan konfigurasi koneksi ini, kita bisa menekan tombol save di sini. Sebelum kita menekan tombol save, tentunya kita perlu memberikan nama untuk koneksi kita ini. Misalkan saja namanya adalah MyAurora, my_aurora. Oke, kalau sudah bisa kita save. Nah, begitu kita save, di sini muncul ya MyAurora. Nah, dengan cara seperti ini, maka kalau kedepannya kita butuh untuk melakukan akses kembali ke Aurora cluster kita tidak perlu menuliskan lagi detail ini. Ya, kita cukup saja klik yang ada di sini, lalu kita lanjutkan dengan menekan tombol connect. Di sini kita akan lakukan koneksi, ya, kita coba klik saja tombol connect-nya. Oke, bisa kita lihat di sini ya, koneksinya sudah berhasil. Kita akan buktikan dengan mengeksekusi beberapa komen, ya. Komen yang akan kita eksekusi pertama-tama adalah show databases. Untuk mengeksekusi baris statement ini, kita bisa lakukan dengan cara menekan tombol Ctrl, Shift, lalu Enter. Nah, karena Aurora cluster-nya kita buat untuk kompatibel dengan MySQL, maka skema default atau skema dasar yang disertakan juga akan sama persis dengan MySQL database.
Nah, setelah koneksi ke Aurora Cluster-nya berhasil, selanjutnya kami akan membuat sebuah database yang disertai dengan beberapa sampel table. Nah, untuk keperluan ini, kami sudah mempersiapkan suatu SQL script yang bisa kita eksekusi pada Aurora Cluster. Link untuk mengakses SQL script ini juga akan kami sertakan pada deskripsi video di bawah ini. Oke, kita akan coba akses SQL script-nya ya guys. Kita buka web browser-nya, kita buka tab baru di sini. Lalu kita akses script-nya, ya posisinya ada di budi.s3.amazon.aws.com/dataset ya /mysql_sample_database.sql. Kita enter di sini. Oke, kita bisa langsung buka saja SQL script-nya dengan text editor. Kita pilih OK di sini. Nah, ini dia. Ini merupakan SQL script yang sudah kami persiapkan sebelumnya. Pada intinya, SQL script ini akan membuat suatu database baru dengan nama Classic Models, ya. Lalu diikuti dengan beberapa pembuatan table, ya. Salah satunya adalah table customers di sini. Oke, kita akan coba kopikan saja keseluruhan script ini dengan cara menekan tombol Ctrl A. Lalu kita kopikan. Selanjutnya kita akan kembali ke Beekeeper Studio. Kita select all juga di sini, lalu kita paste. Nah, di sini kita akan eksekusi script ini. Ya, caranya tinggal Ctrl A saja untuk memilih keseluruhan scriptnya. Lalu kita tinggal tekan tombol Run Selection. Kita klik saja di sini, ya. Ada konfirmasi, ya kita pilih Run saja. Oke, query sedang dieksekusi dan eksekusi berhasil di sini. Nah, kalau sudah, kita tinggal Ctrl A lagi, lalu kita delete saja. Oke, nah kita akan coba lihat efeknya ya guys. Untuk melihat efeknya, pertama-tama kita akan eksekusi show databases lagi. Show databases. Lalu kita eksekusi dengan menekan tombol Ctrl+Shift+Enter. Nah, di sini bisa kita lihat ya guys, terdapat database baru dengan nama Classic Models. Selanjutnya kita akan coba gunakan database ini. Kita akan gunakan command use Classic Models. Lalu kita coba eksekusi script-nya di sini. Oke, query successful ya. Berikutnya kita akan coba lihat isi dari database-nya, yaitu dengan menggunakan command show tables. Kita eksekusi lagi di sini. Nah, ini dia ya, bisa kita lihat ya, terdapat beberapa table dalam database Classic Models. Kita akan coba lakukan query terhadap table customers di sini. Berarti kita akan coba select all ya from customers. Lalu titik koma dan kita coba eksekusi di sini. Oke, nah ini dia. Ya, ini merupakan isi dari table customers kita. Nah, bagaimana guys? Cukup mudah ya. Jadi basically karena Aurora Cluster yang kita buat tadi dibuat kompatibel dengan MySQL, maka cara kita mengakses dan cara kita berinteraksi dengan cluster itu sama persis seperti ketika kita berinteraksi dengan sebuah MySQL database. Nah, sebenarnya selain dengan memanfaatkan database manager seperti ini, kita juga bisa melakukan koneksi ke Aurora Cluster dengan memanfaatkan MySQL Client berbasis CLI atau Command Line Interface. Berikut akan kami demokan caranya. Nah, di sini kami close dulu ya Beekeeper Studio-nya. Kita close lagi text editor-nya. Di sini kita akan buka terminal ya. Oke, kita akan coba maximize terminalnya. Saya akan coba perbesar font-nya di sini agar lebih jelas. Nah, di sini perlu kami sampaikan sebelumnya bahwa di perangkat komputer kami sudah menginstal MySQL Client atau MariaDB Client. Oleh karenanya di sini kita bisa memanggil command MySQL. Nah, MySQL command ini lalu diikuti dengan -u, lalu diikuti dengan username-nya, yaitu admin dalam hal ini, -p, lalu diikuti dengan -h, ya, dan diikuti dengan endpoint dari cluster kita. Nah, di sini kita coba copy-paste lagi endpoint-nya. Nah, ini endpoint-nya, ya, kita tinggal klik kanan, lalu kita pilih copy. Selanjutnya kita kembali ke terminal di sini. Oke. Lalu berikutnya kita tinggal paste saja di sini. Kami ulangi sekali lagi ya penjelasannya. Berarti command yang kita gunakan di sini adalah MySQL, lalu diikuti dengan spasi -u, spasi username-nya ya, yaitu admin di sini,
lalu diikuti dengan spasi minus P, artinya kita akan menyertakan password nantinya, lalu diikuti dengan spasi minus H, lalu diikuti dengan endpoint dari Aurora Cluster kita. Kalau sudah, di sini kita tinggal tekan tombol Enter saja, dan selanjutnya kita akan dimintai password untuk mengakses Aurora Cluster kita. Kita tinggal input saja password kita di sini. Kalau sudah, kita tinggal tekan Enter. Oke, nah di sini kita sudah berhasil mengakses Aurora Cluster kita. Kita bisa buktikan di sini, kita coba ketikkan saja show databases. Di koma lalu enter. Ya, bisa kita lihat di sini ya guys, terdapat database dengan nama Classic Models. Kita coba masuk ke dalam database-nya, use Classic Models, titik koma. Oke, berikutnya bisa kita lihat di sini ya, kita sudah berada di dalam Classic Models. Selanjutnya kita bisa show tables, titik koma lagi. Nah, ini adalah beberapa tables yang berada dalam database Classic Models. Semisal kali ini kita mau melihat isi dari tabel employees. Kita eksekusi suatu query yaitu select all from employees, titik koma lalu enter. Nah, ini dia. Ya, ini merupakan isi dari tabel employees kita. Kalau kita ingin melihat struktur tabelnya, maka kita bisa memanggil komen describe, lalu diikuti dengan nama tabelnya. Misalkan di sini describe employees, titik koma. Nah, ini dia, ini merupakan struktur dari tabel employees. Bagaimana guys tahapannya? Harapannya bisa dipahami ya. Ini benar-benar seperti kita mengakses database MySQL pada umumnya. Nah, untuk keluar dari Aurora Cluster, kita juga bisa menggunakan komen quit di sini. Titik koma, lalu enter. Oke, cukup mudah sekali bukan? Nah, di sini perlu diingat nih guys, bahwa Amazon Aurora itu tidak tersedia sebagai free tier. Artinya, kita akan dikenakan biaya sewaktu kita menggunakannya. Oleh karenanya, bila memang tujuan kita untuk mencoba layanan dan bukan untuk keperluan production, ada baiknya kita menghapus Aurora Cluster selepas kita selesai melakukan eksplorasi. Berikut akan kami demokan langkah untuk menghapus Aurora Cluster. Kita kembali dulu ya ke Amazon RDS-nya. Ini Amazon RDS-nya, kita pilih saja databases di sini. Nah, bisa kita lihat di sini ya guys, yang bagian paling atas ini merupakan RDS instance yang pernah kita buat pada sesi pembelajaran sebelumnya. Dan di bagian bawahnya ini merupakan Aurora Cluster yang baru saja kita buat tadi. Nah, kalau kita memang sudah selesai melakukan eksplorasi dengan Aurora Cluster dan Aurora Cluster-nya tidak lagi kita butuhkan, maka ada baiknya Aurora Cluster ini kita hapus. Nah, cara menghapusnya cukup mudah, kita tinggal pilih saja di bagian yang writer-nya. Lalu selanjutnya kita pilih bagian action, lalu kita tinggal pilih pilihan delete di sini. Nah, untuk melakukan penghapusan Aurora Cluster, di sini kita diminta untuk melakukan konfirmasi dengan mengetikkan tulisan delete me. Nah, di sini kita akan coba lakukan konfirmasi ya. Delete spasi me. Oke, kalau sudah kita bisa menekan tombol delete di sini. Ya, bisa kita lihat di sini ya, terjadi proses deleting. Yang perlu diperhatikan di sini adalah kita cukup mendelete writer instance-nya saja. Karena begitu writer instance-nya kita delete, maka keseluruhan dari Aurora Cluster ini juga akan di-delete. Nah, bagaimana guys terkait dengan tahapannya? Harapannya bisa dipahami ya. Demikian video panduan untuk membuat Amazon Aurora Cluster pada Amazon RDS. Semoga pembahasan dalam video ini dapat membantu kalian yang sedang mempelajari cloud computing berbasis AWS. Pastikan juga untuk terus mengikuti video-video tutorial lainnya di channel ini. Bagi kalian yang tertarik untuk berdiskusi lebih lanjut terkait AWS, kalian dapat bergabung dengan grup Telegram AWS User Group Indonesia. Link untuk bergabung juga akan kami sertakan pada deskripsi video di bawah ini. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe tentunya, karena ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghasilkan video tutorial berkualitas lainnya. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.